Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya bergerak pada waktunya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa berhenti bergerak. Sejak kita dilahirkan, kita bergerak, kita bertumbuh, belajar, bekerja, mengambil keputusan, membangun keluarga, melayani, menghadapi masalah, dan terus berjalan. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apakah kita bergerak, pertanyaannya kemana kita bergerak, mengapa kita bergerak, dan apakah kita bergerak pada waktunya. Karena tidak semua gerakan menghasilkan kehidupan. Ada gerakan yang membawa kita maju, tetapi ada juga gerakan yang justru membuat masalah semakin besar. Ada saatnya kita harus berbicara, ada saatnya kita harus diam, ada saatnya kita harus maju, ada saatnya kita harus menunggu, dan ada saatnya Tuhan berkata, sekarang waktunya bergerak. Inilah yang menarik dari Hosea 13 ayat 13. Tidak semua gerakan berarti kemajuan. Hosea menggambarkan keadaan seperti seorang bayi yang sudah tiba waktunya untuk lahir. Ada gerakan, ada rasa sakit, ada proses, tetapi persoalannya adalah gerakan yang tidak sesuai waktunya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang cepat bergerak. Kadang kita tidak berpikir, kalau saya bergerak berarti saya maju. Belum tentu. Kita bisa sangat sibuk tetapi tidak sedang menuju kemana-mana. Kita bisa banyak berbicara tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kita bisa banyak melakukan sesuatu tetapi ternyata Tuhan tidak sedang meminta kita untuk melakukannya. Karena itu sebelum bertindak kita perlu bertanya, Tuhan, apakah ini waktunya? Jangan hanya bertanya apakah saya bisa melakukannya, tetapi tanyakan, apakah Tuhan menghendaki saya melakukannya sekarang? Ada keputusan yang benar tetapi dilakukan pada waktu yang salah. Ada perkataan yang benar tetapi disampaikan pada waktu yang salah. Ada tindakan yang baik tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Maka kita membutuhkan bukan hanya keberanian tetapi kita membutuhkan hikmat. Ada waktu untuk bergerak dan ada waktu untuk menunggu. Pengkhotbah 3 mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ini bukan berarti kita harus pasif. Menunggu Tuhan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Menunggu Tuhan berarti mempersiapkan diri sambil mempercayai waktunya. Bayangkan seorang petani, dia menanam benih, setelah itu dia tidak menggali tanah setiap hari untuk memastikan apakah benihnya sudah tumbuh. Dia menunggu, tetapi menunggu bukan berarti malas. Dia tetap menyiram, merawat, tetap bekerja. Dia menunggu sambil melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita sedang berada dalam masa menunggu jawaban doa, menunggu perubahan, menunggu kesempatan, menunggu sesuatu yang kita harapkan. Jangan berpikir bahwa karena belum terjadi sesuatu, berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan dapat bekerja dalam keheningan. Jangan takut bergerak ketika Tuhan membuka jalan. Ada sisi lain yang juga penting. Kadang masalah kita bukan karena bergerak terlalu cepat. Masalah kita adalah kita tahu sudah waktunya bergerak tetapi kita takut melangkah. Tuhan membuka pintu tetapi kita masih ragu. Tuhan memberi kesempatan tetapi kita berkata, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau orang lain tidak mendukung? Bagaimana kalau saya tidak mampu? Saudara, ada waktunya kita harus berhenti bertanya terlalu banyak kepada ketakutan dan mulai mendengarkan Tuhan. Iman bukan berarti kita mengetahui seluruh jalan. Iman berarti kita percaya kepada Dia yang mengetahui seluruh jalan. Ketika Tuhan berkata maju, jangan terus tinggal di tempat yang sama hanya karena takut. Ada saatnya iman harus diwujudkan dalam langkah. Gerakan yang benar kadang memang menyakitkan. Kita sering berpikir bahwa kalau sesuatu berasal dari Tuhan semuanya pasti mudah. Tidak selalu. Kelahiran membawa rasa sakit, pertumbuhan juga membawa proses. Perubahan kadang menyakitkan. Meninggalkan kebiasaan lama tidak mudah. Mengampuni orang tidak selalu mudah. Memulai sesuatu yang baru juga tidak selalu mudah. Tetapi tidak semua rasa sakit berarti kita berada di jalan yang salah. Saat penderitaan yang justru sedang melahirkan sesuatu yang baik. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17 bahwa penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Jadi jangan langsung berkata, karena ini sulit berarti Tuhan meninggalkan saya.
Bisa jadi justru melalui proses yang sulit itu Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan kesabaran. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Bisa jadi Tuhan sedang menguatkan iman. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak semua rasa sakit harus dihindari. Ada rasa sakit yang harus kita lewati bersama Tuhan, karena di baliknya ada pertumbuhan. Jangan bergerak hanya karena emosi. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita marah, kita ingin langsung berbicara. Ketika kecewa, kita ingin langsung membalas. Ketika tersinggung, kita ingin segera memberikan respon. Tetapi tidak semua dorongan harus langsung diikuti tindakan. Kadang-kadang keputusan terbaik adalah berhenti sebentar, berdoa lalu berpikir. Sebab ketika hati sedang panas, kita bisa melakukan sesuatu yang nanti kita sesali. Karena itu sebelum bergerak, tanyakan 3 hal ini. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini waktunya? Kalau jawabannya belum jelas, mungkin Tuhan sedang meminta kita untuk menunggu. Diam bukan selalu kelemahan, menunggu bukan selalu ketakutan. Kadang diam adalah bentuk hikmat, kadang menunggu adalah bentuk iman. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudariku, ada satu hal yang harus kita pegang. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Kita sering merasa, Tuhan, mengapa belum? Tuhan, kapan? Tuhan, mengapa harus melalui proses ini? Tetapi waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat keseluruhan perjalanan kita. Kita melihat masalah, Tuhan melihat tujuan. Kita melihat pintu yang tertutup, Tuhan mungkin sedang mempersiapkan pintu yang lain. Karena itu jangan memaksa sesuatu hanya karena kita merasa sudah waktunya. Belajarlah berkata, Tuhan, kalau memang waktunya belum, berikan saya kesabaran. Tetapi kalau waktunya sudah tiba, berikan saya keberanian untuk bergerak. Itulah kedewasaan iman. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal sederhana. Jangan hanya menjadi orang yang bergerak, jadilah orang yang tahu kapan harus bergerak. Jangan bergerak karena emosi, jangan bergerak karena tekanan orang lain. Jangan bergerak hanya karena semua orang sedang bergerak, tetapi bergeraklah ketika Tuhan menunjukkan jalan, dan ketika Tuhan berkata tunggu, belajarlah menunggu. Ketika Tuhan berkata maju, jangan takut melangkah. Ketika Tuhan mengizinkan proses yang menyakitkan, percayalah bahwa Dia dapat memakai proses itu untuk melahirkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu. Mungkin ada yang sedang menghadapi perubahan. Mungkin ada yang sedang bingung mengambil keputusan. Mungkin ada yang merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Ingatlah, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jangan memaksakan waktunya. Jangan menyerah sebelum waktunya. Jangan takut bergerak karena waktunya tiba. Bergeraklah dengan iman. Bergeraklah dengan hikmat. Bergeraklah dengan kasih. Dan bergeraklah pada waktu Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Ajar kami membedakan kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Ketika kami terlalu terburu-buru, berikan kami kesabaran. Ketika kami takut melangkah, berikan kami keberanian. Ketika kami menghadapi penderitaan, berikan kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Jauhkan kami dari keputusan yang lahir hanya karena emosi. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar, waktu yang tepat, dan cara yang berkenan kepadamu. Karena setiap langkah kami bukan sekedar gerakan manusia, tetapi menjadi langkah yang Engkau tuntun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.